pada tanggal 14 Agustus 1945. Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita mengenai kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan didengar oleh Sultan Syahrir. In reply to the message forwarded to that government by the Secretary of State on August 11th. Sore hari setelah mendengar berita tentang kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta, Indonesia. Keberadaan kita di sini untuk melancarkan rencana kita menuju Indonesia. Tapi Bung, Jepang masih menguasai wilayah Indonesia. Tanah Putra masih dijajah Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara-saudara, saya dapat berita mengembirakan untuk kita semua bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Saya mendengar berita tersebut di radio luar negeri. Maka telah terjadi kekosongan di kekuasaan Indonesia. Tunggu kabar gembira yang tidak kabar. Tapi apa kekosongan itu? Tidak jelas. Jadi sekarang Jepang sudah tidak berkuasa lagi di negeri kita karena telah menyerah kepada sekutu, sedangkan sekutu belum menguasai Indonesia. Baik, saya mengerti. Terima kasih. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Bagaimana kalau kita meminta kepada Bung Karno dan Bung Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya? Saya setuju dengan itu. Ini waktu yang tepat untuk kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Baiklah kalau kalian semua setuju. Mari kita ke rumah Bung Karno untuk membicarakan hal ini. Apa kalian semua setuju? Setuju. Tapi jangan sampai proklamasi kemerdekaan diproklamasikan oleh PPKI. Kenapa Anda berkata seperti itu? Karena PPKI adalah badan pembentukan dari Jepang. Kita tidak ingin ada campur tangan Jepang dalam proklamasi kemerdekaan kita sendiri. Maka dari itu, marilah kita semua sepakat untuk menolak hadiah dari Jepang. Kemerdekaan ini kita yang akan menyusun sendiri. Tepat sekali. Kalau begitu kalian semua harus pergi ke Jalan Soekarno untuk memberitahu kabar ini. Baiklah kalau begitu, saya dan para golongan muda lainnya akan membantu untuk merebut kekuasaan Jepang. Rapat pun diakhiri. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus tahun 1945, Hairil Saleh, Sultan Syahrir, Wikana, beserta Darwis tiba di kediaman Soekarno dengan maksud menyampaikan hasil keputusan rapat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah ada Bung Karno di dalam? Ada, bertanya di dalam. Tuan apa? Kami ingin bertemu dengannya. Mas, ada yang datang mencari. Ya, siapa Bu? Para pemuda datang mencari, katanya ada yang membicarakan hal ini. Baiklah, saya akan temui mereka. Ya, silakan duduk. Saya dengar dari si saya ada yang dibicarakan. Begini, kami mendengar bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Oleh karena itu, telah terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Secepatnya, mungkin saya akan usahakan setelah berunding dengan anggota PPKI lainnya. Tidak bisa, karena ini waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan ini. Baiklah, tapi berikan saya waktu untuk berunding dengan golongan tua. Baiklah kalau begitu. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat orang golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno.
Mereka meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian, Soekarno meminta para golongan tua untuk datang ke kediamannya dan membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan? Tapi kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita harus mempersiapkan kemerdekaan ini dengan matang. Menurut saya yang terpenting adalah menghadapi sekutu yang mau menguasai negara ini. Selain itu masalah kemerdekaan yang akan dilaksanakan di sidang PPKI tanggal 18 Agustus mendatang. Kita harus melihat masa depan dan mempersiapkannya dengan matang. Kalau tidak, bagaimana kalau semuanya berantakan? Baiklah, kita semua sepakat. Baiklah Bung, kita sepakat. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Sementara golongan tua dan membantu keinginan kita. Bagaimana kalau kita asingkan Bung Karno dan Bung Hatta keluar Jakarta agar tidak terpengaruhi oleh Jepang? Tapi mau kemana? Bagaimana kalau ke Rengas Dengklok? Soalnya di sana keamanannya terjamin. Setuju? Para pemuda pun menyetujui ide tersebut. Pada malam hari, Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta. Assalamualaikum. Ada apa? Assalamualaikum. Ada apa? Rombongan Soekarno dan Muhammad Hatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada waktu subuh 16 Agustus 1945. Soekarno dan Hatta berada seharian penuh di sana. Hatta! Soekarno! Ada apa maksud kalian seperti ini? Maaf Bung, ini demi keselamatan kalian. Kami ingin membahas proklamasi kembali. Bukankah Soekarno sudah katakan masalah ini akan disidang di PPKI? Mengapa harus menunggu PPKI? PPKI adalah buatan Jepang. Saya setuju dengan pendapat ini, tetapi masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan ini. Baiklah, mari kita selesaikan dengan kepala dingin. Melatip, tolong lepaskan ikatan Bung Hatta. Bung Saleh, tolong lepaskan ikatan Bung Karno. Baiklah, saya setuju. Kami akan memproklamasikan kemerdekaan ini tanpa campur tangan Jepang. Pada pukul 5:30 sore, rombongan dari Jakarta yang dikenal dengan peta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Syukurlah kalian selamat. Bagaimana keputusannya? Saya setuju bahwa kemerdekaan Indonesia tidak ada campur tangan Jepang. Kapan dilakukannya? Bagaimana jika besok pasukan di Jakarta sudah siap? Ya, siap. Dilaksanakan besok pagi. Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta pergi meninggalkan tempat tersebut. Sementara Ahmad Subarjo dan Hairul Saleh tinggal sebentar untuk membahas tempat pembuatan teks proklamasi. Bagaimana kita melakukan teks proklamasi? Bagaimana kalau kita melakukannya di rumah Laksamana Maeda saja? Dia adalah prajurit Jepang yang tinggal di Indonesia dan mendukung Indonesia. Ya sudah, kita pergi ke sana. Selesai lelang perundingan di Rengas Dengklok, semua anggota golongan muda maupun golongan tua kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan 17 Agustus
1945. Assalamualaikum. Ada apa ya? Kami ingin bertemu Laksamana Maeda. Sebentar saya panggilkan dulu ya. Keperluan apa ya? Maaf mengganggu malam-malam, kami perlu tempat untuk mengenai kemerdekaan di esok hari. Iya, silakan masuk. Duduk. Saya turut bergembira atas kabar itu. Silakan pergunakan apa yang kalian perlukan. Apakah ada pena dan kertas Laksamana? Bentar, saya ambilkan. Mana dengan penandatangan proklamasi ini? Sudah sepakat tadi bahwa proklamasi tidak ada campur tangan Jepang. Dari kalian ada yang berpendapat untuk menyelesaikan masalah ini? Karena jika naskah ini ditandatangani oleh hadirin yang hadir pada saat ini. Lalu bagaimana Bung Karno? Karena ini perjuangan bangsa Indonesia, jadi atas nama bangsa Indonesia. Saya setuju. Bagaimana jika yang menandatanganinya Bung Karno dan Bung Hatta? Setelah usai perundingan di rumah Laksamana Maeda, Soekarno pulang. Dan setelah itu, Soekarno berunding dengan Fatmawati membahas mengenai bendera, yang mana sesaat kemudian dijahitlah bendera merah putih oleh Fatmawati. Sebagai tanda kejayaan negara ini. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno